Halo Yuda, terima kasih Yuda sudah mau datang untuk meluangkan waktunya. Posisi duduknya sudah nyaman, silakan duduk. Nah, Sudah kok Mas. santai saja. Di sini kita sama-sama ngobrol biasa aja, santai Mas Yuda. Iya, aku panggil Tri aja ya. Iya. Oke. Iya Tri, makasih juga. Sebenarnya jujur aja, ini tuh rasanya Mas agak canggung gitu karena sebelumnya itu aku tuh nggak pernah cerita kayak gini tuh. Cerita ke Hmm, konselor tuh belum pernah. hmm, wajar sih, karena kamu belum pernah kan, pastinya kamu bakal canggung gitu ya di awal. Nah, kamu nggak harus langsung cerita semuanya kok, santai aja. Nah, kita mulai pelan-pelan aja. Gimana kabarmu hari ini? Hmm, Kalau mau jujur, hari ini tuh rasanya kayak capek banget, capek pikiran gitu. Sampai pikiran ya? Iya. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan lebih lanjut itu. Apa yang Hmm, membuat kamu itu merasa sampai pikiran gitu? Mungkin karena faktor apa atau apa? Bentar ya. Ada hal-hal yang sedang dipikirkan atau bagaimana? Kadang itu nggak kadang sih, sekarang malah sekarang tuh aku ngerasa kayak hidupku tuh kayak berantakan itu loh. Kuliah keteteran, terus tugas itu malah sering lewat deadline, overdue itu, Mm-mm. lalu semuanya itu karena keasikan main game. Kamu tahu Mobile Legends nggak? Tahu tahu. Nah, aku main itu dari gini, misalnya aku kuliah pagi ya, Mm-mm. sampai misalnya jam 3 nih. Mm-mm. Habis jam 3 nanti aku mesti ke kos temenku Mm-mm. untuk ngajakin, yuk, yang pokoknya deket sama ke kampus. Mm-mm. Terus aku ajakin dia, yuk main Mobile Legends yuk. Jadi kita main, misalnya main trio bertiga, Mm-mm. itu nanti sampai jam 3, kalau sampai jam 8 malam tuh Mm-mm. di kosnya temanku kan. Terus aku hotel pulang, padahal dari kosnya temanku sampai rumah itu jauh, jadi sampai rumah itu cuma apa ya, duduk, habis itu mandi, istirahat, bobo, nggak ada apa ya, kayak aku tuh nggak mau usaha kerjain tugas, jadi malah tugasnya keteteran semua gitu. Wah, terima kasih Yuda, kamu sudah jujur ya. Itu langkah yang penting ya. Kamu di sini bisa kita cari jalan keluarnya bagaimana. Karena itu pastinya mengganggu waktumu nggak? Dalam seharian itu karena main game terus itu mengganggu nggak? Jelas mengganggu dong. Jadi waktu yang harusnya aku bisa buat belajar, mengerjakan tugas yang misalnya hampir deadline, Mm-mm. itu malah aku buat mabar sama teman-teman itu tadi. Nah, udah, ini kan kamu telah bercerita tadi ya, sering main game sampai lupa waktu, itu kelewatan karena asik atau bagaimana. Nah, biasanya nih kamu tuh selain kalau hari kuliah biasa nih, kamu main game itu berapa kali sih dalam sehari? Mungkin di waktu kan tadi kamu bercerita di ketika kamu kuliah nih. Nah, kalau di hari libur biasa, kamu berapa jam sih main game? Atau bisa lebih dari yang kamu ceritakan atau lebih singkat karena ada kegiatan lain atau bagaimana? Kalau hari libur itu malah lebih parah Mas. Kadang itu eh, misalnya aku kan kalau terbiasa nggak bisa bangun siang ya, jadi aku bangun tuh misalnya jam 6 gitu, jam 6 udah bangun. Paling nanti jam 6 bangun itu cuma sarapan, mungkin kan sarapan terus mandi dan kegiatan sedikit itu kan sampai jam 8. Nah, dari jam 8 sampai jam 11 misalnya, 8 sampai 11 itu main sama teman-teman via Discord itu loh. Hmm. Nah, nanti jam 11 itu kan capek matanya, tadi bubuk, nanti bubuk sampai jam 1 ya, tidur siang sampai jam 1. Habis itu bangun mabar lagi Mas, jam 1 misalnya sampai jam 4 itu mabar. Terus nanti kan sore, ya mungkin kalau sore refreshing dikit, misalnya main badminton, habis itu mandi, habis itu nanti malamnya mabar lagi. Oh, berarti kegiatan aktivitasmu itu lebih padat ya, kecuali kalau hari kuliah bisa mulai dari pagi bahkan hingga sampai malam ya. Ya. Berarti kamu sering begadang ya? Ya sering banget Mas. Kadang karena keasikan itu di tempat teman gue itu, kadang nggak Hmm. pulang malah bergadang di situ. Hmm. Berarti lanjut ya sampai sekitar pagi begadangnya atau bahkan nggak tidur? Kadang itu malah kalau nggak tidur aku nggak kuat Mas. Hmm. Tapi kadang aku tidurnya itu jam 3, kalau nggak ya jam 4, jam 5 itu baru tidur. Terus kelasnya pagi gitu, bangunnya jadi kesiangan gitu. Wah, itu ini ya.
Itu kalau boleh tahu itu sudah berlangsung sejak kapan ya? Hmm, kalau berlangsungnya itu eh, sejak semester kemarin mas. Jadi awalnya itu cuma mau buat hiburan, tapi lama-lama malah jadi kebiasaan loh mas. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu nih ya, udah apa sih yang membuat kamu itu ingin terus bermain game, terus bermain setiap hari bersama teman, itu yang membuat kamu ingin terus bermain game itu apa sih? Apakah ada hal yang ingin dituju dalam game, mungkin rank tertinggi atau apa, atau achievement apa gitu? Hmm, nggak sekompleks itu sih mas sebenarnya. Aku itu cuma kayak kalau main tuh ngerasa seneng gitu loh, mas. Jadi kayak bisa lupa masalah. Terus akhirnya apalagi kalau kita menang nih, menang terus sana kayak puas banget, bangga banget loh mas. Kayak gitu. Hmm, oke, 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 tahu, tahu. Berarti kamu itu dalam bermain game itu bisa jadi sebagai pelarian dari sebuah tekanan ya, atau kesepian atau dan lain sebagainya. Gimana ya, mas ngomongnya, kadang itu di dunia game itu saya lebih ngerasa hidup itu loh mas, dibanding di dunia nyata sendiri itu mas. Hmm. Nah, tadi kan sudah bercerita ya, selain di kuliah, apa sih yang berdampak setelah kamu keseringan dalam bermain game online, bermain Mobile Legends ini? Berdampaknya itu banyak ya mas. Saya itu malah apa ya, kalau saya kebanyakan main game itu kadang itu yang dulu harusnya sering kumpul sama temen tuh jadi jarang kumpul teman. Terus yang jelas itu kan kalau yang saya ceritain tadi di rumah jadi full main game kan. Nah itu jadi jarang ngobrol juga sama orang rumah. Bahkan juga kadang makan tuh lupa malah, keasikan main game aku malah terlewat tidur gitu mas. Gitu. Oke, oke, udah. Nah, dari setelah yang kamu ceritakan tadi, perasaan apa yang paling sering kamu rasakan akhir-akhir ini? Hmm, kadang itu bingung mas sama bersalah, karena aku ini juga tahu bahwa sebenarnya aku ini tuh salah, tapi aku tuh mau berhenti tuh susah gitu kan. Ya, ya, ya. Hmm, ada perasaan bersalah ya, Eh, karena kamu sadar itu tuh berdampak buruk ya pastinya. Yang pasti betul mas, apalagi ingat orang tua, mereka juga berharap aku serius kuliah tapi aku malah main game terus gitu. Itu mas. Nah, jadi menurut kamu apa sih yang membuat kamu sulit berhenti dalam bermain game online? Kalau sulit berhenti mungkin karena aku itu udah terlalu apa ya mas, terlalu nyaman kali mas. Jadi kalau aku nggak main tuh kayak rasanya kosong gitu mas. Hmm. Jadi ada rasa ketergantungan ya. Ya ada Ya ya. seperti apa yang ada yang hilang tapi tidak, kalau tidak bermain tuh ada yang kurang gitu Iya dalam betul kayak dari. gitu mas. Oh, iya, iya, iya. Hmm. Kamu sendiri ingin merubahnya nggak? Kamu ingin coba untuk berhenti atau mengurangi dalam bermain game? Sebenarnya itu kalau mau berhenti itu mau mas. Aku juga nggak mau kalau apa ya, masa hari-hariku aku habisin kayak gini terus main game terus kan nggak mungkin gitu kan mas. Ya, ya, udah tahu. Nah, bagus sekali. Nah nih Yuda, keinginan kamu untuk berubah itu adalah langkah awal kamu untuk sangat penting. Kita mulai dari langkah kecil ya. Kalau kamu bisa harus memilih nih, apa yang kamu ingin rubah terlebih dahulu? Hmm, mungkin dari anu mas, ini jam main gamenya mas mau aku kurangi yang jelas itu. Oke, 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 oke. Jadi mungkin kita bagaimana kalau kita kasih batas waktu dalam bermain game. Nah, misalnya kamu bisa nggak kalau bermain game itu dalam satu hari kita batasin selama 2 jam saja. 2 jam sehari ya mas, berarti itu saya bebas mau paginya atau mau sorenya gitu. Bebas, tapi dalam satu hari kamu ya tetap masih boleh bermain game tapi dibatasin. Kalau kurang lebih 2 jam per hari apakah bisa? Sebenarnya agak berat sih mas, tapi bisalah aku coba dulu. Wah, bagus itu Yuda, itu sebuah keinginan untuk
berubah untuk menghindari godaan. Nah, kamu bisa coba. Yang pertama itu kamu menyimpan HP saat jam belajar. Jadi kamu itu fokus dulu terhadap tugas-tugas, terhadap perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, tadi terus menggunakan alarm untuk mengingat waktu hal yang ingin dilakukan dan lain sebagainya agar teringat gitu. Nah, selanjutnya kamu dapat menggunakan waktu luang kamu dengan aktivitas yang lainnya. Mungkin selain main game, kamu di rumah bisa membantu orang tua, melakukan kegiatan aktivitas yang lebih positif, terus mengerjakan tugas atau lain sebagainya, atau bahkan kamu bisa menambah aktivitas dengan berolahraga. Mungkin olahraga yang kamu sukai atau apa. Nah, jadi kamu tetap boleh bermain game, tapi kurangi dulu. Jadi tidak seperti dahulu. Jadi ada batasannya lah. Oke. Mungkin itu sih, kamu bisa belajar pelan-pelan. Oke, ya aku coba pelan-pelan ya Mas. Aku apa ini termasuk memasukkannya. Aku coba nanti setelah ini saya coba pelan-pelan dimulai dari hari ini. Itu Mas. Oke, oke, oke. Nah, mungkin bisa selain tadi, kamu juga bisa gunakan waktu untuk berkumpul dengan teman, bersosialisasi, mungkin Oke. mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Oke, baik. Kayaknya itu bisa membantu juga gitu. Nah, mungkin bisa kita rangkum ya. Yang pertama, kamu bisa membatasi waktu bermain game itu dalam satu hari. Kamu mengurangi yang seperti dahulu kamu bermain game dari pagi hingga malam, mungkin kamu hanya dibatasi, kamu mengisi dengan kegiatan Oke. waktu luang, dan mungkin tetap boleh bermain game tapi tidak sesering dulu. Nah, selanjutnya pastinya menggunakan pengingat atau kontrol diri. Kalau kamu main game terus-menerus, kamu sadar, wah, ini tuh bisa mengganggu kegiatan saya selanjutnya. Mungkin kamu bisa mengontrol dirimu. Nah, setelah itu kamu bisa mencari aktivitas pengganti, ya seperti tadi, bisa berolahraga, membantu, dan lain sebagainya yang lebih bermanfaat. Nah, kamu lebih memprioritaskan kegiatan belajar kamu terlebih dahulu. Oke, siap. Saya akan coba nanti setelah dari ini pelan-pelan akan saya apa ya realisasikan satu-satu. Semoga apa ya Mas, semoga bisa lah Mas. Oke, Yuda, terima kasih ya. Yuda sudah cerita, sudah terbuka pada hari ini. Mungkin ini tidak mudah. Sebelum kita akhiri, bagaimana sih perasaanmu setelah menceritakan ini semua? Kalau perasaannya lebih lega Mas, jadi saya lebih apa ya, lebih terarah. Oh sebenarnya ini tuh semua masih bisa dibenahi, masih bisa dikurangi gitu Mas. Perasaannya lebih lega, lebih nyaman. Wah, senang sih mendengarnya. Kamu sudah mengambil langkah penting pada hari ini. Ingat ya, perubahan itu tidak langsung yang besar ya. Yang penting dimulai dari hal-hal kecil dan konsisten. Oke, aku bakal coba pelan-pelan ya Mas. Kalau kamu butuh cerita lagi, aku siap mendengarkannya. Kamu tidak sendirian, Yuda. Semangat ya. Makasih ya Tri. Kasih ya, Terima semangat kasih. ya.